warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm. Baik, kaifalukum syekh? Alhamdulillah, wa khair. Nabda bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah pada malam ini kembali kita bisa berkumpul di majelis ilmu secara online dan alhamdulillah kita membahas tentang fikih dari bacaan sholat ya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan terakhir tentang bacaan setelah surat Al-Fatihah. Bacaan setelah surat Al-Fatihah. Maka malam ini kita lanjutkan pembahasan kita insya Allah. Setelah kita membaca surat Al-Fatihah, lalu kita lanjutkan membaca surat pilihan, maka kita disunnahkan atau kita masuk ke bacaan berikutnya yaitu bacaan ruku. Bacaan ruku. Maka insya Allah pembahasan kita pada malam ini kita akan baca tentang apa saja tadabbur dari bacaan ruku yang bisa kita jadikan sebagai salah satu dari kunci khusyuk dalam sholat kita ya. Baik, dan insya Allah yang akan baca malam ini siapa? Pak Asep, tapi belum bisa Pak, gabung. saya belum bergabung. Mungkin ada teman yang bisa menggantikan, silakan. Ada Tafadhol. Yang belum, Val mungkin bisa, Pak. Atau Pak Ferdi gantian jadwal pekan depan. Pak Ferdi mungkin gantian. Taib Ustaz. Insyaallah. baik. Insya Allah, baik. Bersama kita, Ustaz Ferdiansyah, yang akan membantu kita membaca dari kitab Fikih Al-Fadh As-Salah, Bab Azkarul Ar-Ruku'. Azkarul Ruku'i. Silakan kita mulai, tafadhol ya Ustaz. Nah, Ustaz. Bismillah. Azkaru ruku'i. Subhana rabbiyal a'zimi salasa marratin. Rawahu Muslim. An Uqbata radhiyallahu anhu qala lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal a'zimi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum. Rawahu Ibnu Majah atau Abu Dawud, sahahahu Al-Hakim. Baik, Santom. Baik, azkarul ruku' itu apa saja zikir-zikir yang dibaca ketika ruku'. Ya. Maka di sini bacaan yang umum dan yang sahih dan yang biasa kita gunakan juga adalah bacaan Subhana Rabbiyal Azimi. Subhana Rabbiyal Azimi. 3 kata. Subhana Rabbiyal Azimi. Ya, salah samarat dan ini dibaca salah samarat 3 kali ketika ruku. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Ya, berdasarkan hadis Imam Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu berkata, "Lamma nazalat tatkala turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim." Maka bertasbihlah kepada Rabbmu dengan menyebut nama Rabbmu yang maha agung ya. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat ini, fasabbih bismi rabbikal azim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah tasbih ini di dalam ruku-ruku kalian. Hadis Ibnu Majah, Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Maka inilah dasar bacaan ruku kita, yaitu dari hadis Uqbah bin Amir. Ya, ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah dia dalam ruku, bacaan ruku, maka kita baca subhana rabbiyal azim. Yang mana maknanya adalah subhana maha suci. Ya, dari kata sabbaha yusabbihu tasbih. Subhana, maha suci, rabbi yaitu Robku ya. Robbi ini adalah 2 kata, Robbi sama ya mutakallim artinya Robku, Tuhanku. Al-Azimi yang maha tinggi, yang maha agung. Maka kita mensucikan Allah dalam bacaan rukuk, maha suci Allah ya Robku yang maha agung. Baik, sekarang kita lihat apa
tadabbur dari bacaan ini. Asyarhu, tafadhal. Ya Ustaz. Naam, Ustaz. Baik. Siapa baca? Pak Asep sudah bisa bergabung? Alhamdulillah Ustaz. Sudah Ustaz. Oke, silakan Pak Asep melanjutkan. Insyaallah mudah-mudahan sinyalnya aman ya. Tafadhal. Insyaallah Ustaz. Nah, Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala asy-syarh subhana at-tasbihu huwa tanzihu bil maqsudi huna tanzihu wal maqsudu huna wal maqsudu huna tanzihu an matluqin naqsi an au mutlaqin al naqsi mutlaqin naqsi au naqsi awil naqsi fi kamalihi nah au musyabihatul makhluqi au musyabahatil makhluqina. Nah, masih ini pelan-pelan. Ustaz nyambung ya Ustaz. Au musyabahatil makhluqina fayanzihu Ustaz. Ini Fayanzihu. majhulkan fayunazzahullahu. Fayunazzahullahu 'anil jahli wal wal ajzi wal dha'fi wad dha'fi wan naumi wa nahwihi. Wa nahwihi. Asbuk. Ahsantum. Baik. Kita lihat syarahan yang pertama adalah lafaz subhana. Ya, yang kita baca subhana. Pertama, kenapa dia dibaca fathah subhana? Kenapa enggak subhanu atau subhani? Kenapa dibaca subhana rabbiyal azimi? Di sini enggak dijelaskan, tapi mungkin ada teman yang tahu kenapa dibaca fathah subhana mansub? Kenapa? Sebagai apa dia di situ? I'rabnya ya. Man ya'rif. Itu sebagai mudhaf ya Ustaz ya? Mudhaf bukan. Atau Karena mudhaf tidak sebagai mesti fathah. sebagai fi'il Ustaz. Fi'il subhana bukan fi'il, dia isim. Buktinya dia sebagai mudhaf. Sebagai mudhaf. Ada yang tahu? Subhana. Baik bacaan ruku, baik bacaan sujud itu fathah. Subhana rabbil azim, subhana rabbiyal a'la. Atau zikir tasbih yang sering kita baca subhanallahi. Nah, dibaca fathah. Kenapa? Subhanallahi, maha Allah. Itu Allahnya mudhaf ilaih, Ustaz. Mudhaf ilaih, betul. Subhana kenapa fathah? Nah, ada yang tahu i'rabnya? Subhanu ya awalnya Ustaz ya. Subhana jadinya. Iya. Kan kita bacanya berarti subhanallah atau subhanallah. Ada yang dimahdhuf Ustaz ya? Ada yang dimahdhuf Ustaz. Nah, kenapa dia subhana? Maka jawabannya subhana sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak dari fi'il yang mahdzuf usabbihullaha subhana. Ya, ini i'rab dari subhana. Maka dia maf'ul mutlak. Ya, dia keterangan penegasan penguat dari fi'il usabbih. Maka ketika kita baca subhanallah, maka asal maknanya adalah saya mensucikan Allah, benar-benar mensucikannya. Maka usabbihullaha subhana atau usabbihullah subhanahu gitu ya asalnya ya. Lalu dihilangkan fi'ilnya jadilah dia berdiri sendiri subhanallah. Begitu juga di sini subhana rabbiyal azimi asalnya adalah usabbihullaha subhana. Subhana rabbiyal azimi. Baik. Mafhum? Jadi subhana sebagai apa? Maf'ul mutlak ya. Atau keterangan penguat di dalam bahasa Arab. Baik, apa arti subhana? Di sini artikan subhana at-tasbih. Ya, dia adalah masdar dari kata sabbah yusabbihu tasbih. Maka maknanya sama dengan tasbih. Yang mana adalah mensucikan. At-tasbihu wa at-tanzih. Ya, mensucikan at-tasbih artinya adalah at-tanzih. Mensucikan, membersihkan ya atau menghindarkan Allah dari sifat-sifat kekurangan.
Wal maqsudu huna, yang dimaksud dan maksud dari lafaz subhana di sini adalah tanzihuhu an mutlaqin naqsi. Kita sucikan Allah dari segala bentuk kekurangan. Mutlaqin naqsi artinya segala bentuk kekurangan. Jadi tidak ada sedikit pun, sekecil pun kekurangan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Awin naqsi fi kamalihi. Atau kita sucikan Allah dari sifat kekurangan dalam kesempurnaannya. Ya, karena boleh jadi seorang menganggap Allah itu maha sempurna, tapi ada sedikit kekurangan pada kesempurnaan Allah. Maka ini tidak boleh. Maka ketika kita baca subhanallah, berarti di sini kita tetapkan Allah maha suci dengan semua sifat kesempurnaannya, dia bersih dari segala bentuk kekurangan. Ya, di antara kelompok ya yang mengatakan Allah maha sempurna tapi ada kurangnya adalah seperti mazhab Qadariyah. Bagaimana keyakinan Qadariyah? Kata mereka di antara keyakinan Qadariyah adalah Allah itu maha tahu betul. Tapi maha pengetahuan Allah, maha ilmunya Allah itu terbatas. Di antara bentuk terbatasnya kata mereka, Allah tidak tahu kejadian kecuali kalau dia sudah terjadi. Allah tidak tahu suatu kejadian peristiwa kecuali kalau dia sudah terjadi. Maka dia menetapkan kekurangan dari di balik kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benarnya adalah ketika kita baca subhanallah berarti kita sucikan Allah dari segala bentuk kekurangan ya karena dia maha sempurna. Ya, maka ini yang pertama. Au musyabahatil makhluqin, atau kita mensifati Allah dengan makhluknya. Nah, maka dengan membaca subhanallah di sini mengandung maha mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan, atau dia sempurna tapi ada cacatnya, atau dari bentuk penyerupaan Allah dengan makhluknya, maka tidak boleh. Fayunazzahullahu anil jahal. Maka ketika kita baca subhanallah, kita sucikan Allah dari sifat bodoh, jahil, tidak tahu. Wal ajizi, atau sifat lemah. Wad dha'fi, atau tidak mampu, lemah juga maknanya ya. Wan naumi, atau dari tidur, Allah tidur, atau sifat lelah misalnya, wa nahwihi, dan yang lainnya. Makanya mana subhana artinya adalah mensucikan Allah, jadi Allah maha suci dari segala bentuk kekurangan, yang mana kekurangan ini ada pada makhluknya. Nah, ini diantara mana subhan. Lanjut, Rabbiyal azimi. Rabbiyal azimi al-azim al-azimi fi dzatihi wa sifatihi. Nah, وفي هذا وفي هذا الدعاء وفي هذا الدعاء تنزيه الله ini لله bacanya tanzihun lillahi ya. Tanzihun. Ini تنزيه dhammatnya berpisah. لله Tanzihun lillahi. ووصله بعد تنزيهه بأمرين كاملين وهما ربوبية والعظمة Wahuma ar-rububiyatu wal azamatu. وهو وهو الربوبية والعظمة فاجتمع فيه تنزيه Fajtama'a fihi. فيه فاجتمع فيه تنزيه فيه تنزيه Ya. وتعظيم وتنزيه وتعظيم باللسان باللسان تعظيم قولي Ta'zimun. Ta'zimun qauliyun khabar dia. خبر باللسان تعظيم قولي وبالركوع تعظيم فعلي فيكون فيكون راكع جامعا بين تعظيمين قولي والفعلي. Nah, القولي والفعل. al-qawli wal fi'li. Ahsantum. Mumtaz. Baik, kita lanjut.
Lafaz yang kedua atau lafaz berikutnya dari subhana. Baik, kita artikan dulu Pak. Afwan. Rabbiyal azimi. Rabbiyal azim. Apa arti Rabbiyal azim? Yaitu maha suci Rabbku yang maha agung. Maka Rabbi di sini Arabnya sebagai apa? Mudhofun ilai. Dan dia mudhof lagi ke ya setelahnya yang juga menjadi mudhof ilai. Maka maha suci Rabbku ya. Al-azimi. Apa Arab al-azimi di sini ada yang tahu? Al-azimi. Kenapa dia kasrah? Man ya'rif. Dia masih naat Korab bisa. Na'at. Korab bisa. Na'at kepada mudhof ilaih Rabbi. Santur. Karena kita artikan apa? Maha suci Rabbku yang maha agung. Maka al-azimi na'at kepada mudhofun ilaih. Mengikut dia kepada mudhof ilaih. Maka dia ikut majrur dan dia berharokat kasrah. Asantum. Apa arti Rabbiyal azim? Yaitu Rabbku yang maha agung. Agung dari apa? Al-azimu fi dzatihi wa sifati. Maksudnya Allah itu maha agung, maha besar di dalam baik dalam zatnya dan sifatnya. Maka kita tetapkan di sini maha suci Allah yang maha agung. Artinya kita sucikan Allah dari segala bentuk kekurangan. Lalu setelahnya kita tetapkan dialah Allah yang maha agung, yang maha besar dalam semua bentuknya. Baik dari sisi zatnya atau dari sisi sifatnya. Maka tidak ada yang mengalahkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang terkandung dalam doa ini? Wa fi hadzal du'a, di dalam doa ini, ya kita baca subhana rabbil azim, tanzihun lillah. Yang pertama, ya di antara kandungan lafaz ini adalah mensucikan, ada di situ bentuk pensucian untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bersihkan Allah dari segala bentuk kekurangan. Ini yang pertama. Jadi subhana rabbil azim, kandungan pertama adalah ada di situ makna tanzih. Ya, atau tasbih, mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan. Dan kandungan yang kedua, wasfun lahu ba'da tanzihi bi amrain. Kita sifati Allah setelah kita sucikan dia dari segala bentuk kekurangan, maka kita tetapkan dua sifat bi amraini kamilain, dua perkara yang sempurna. Apa itu? Yang pertama ar-rububiyah dan yang kedua al-azamah. Kita tetapkan Allah yang pertama dengan rububiyah itu di dalam lafaz Rabbi. Maka kita ketika membaca subhana rabbi, ketika kita baca rabbi, berarti di situ kita tetapkan dialah Rabbku, dialah penciptaku, penjagaku, pelindungku, mengatur semuanya. Maka di sini kita tetapkan tentang kerububihannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kita tetapkan juga adalah al-azamah, yaitu keagungan, kebesaran. Maka fajtama'a fihi at-tanzih wa ta'zim. Maka di dalam doa ini yang selalu kita baca dalam rukuk kita 3 kali setiap ruku, terdapat di situ terkumpul padanya dua perkara. At-tanzih, yaitu pensucian Allah dari segala bentuk kekurangan. Wa ta'zim, dan mengagungkan Allah dengan segala bentuk kebesaran. Wa tanzihu wa ta'zim bil lisani ta'zimun qawli. Maka mensucikan Allah dan mengagungkannya dengan lisan, maka di sini bentuk ta'zim qauli adalah bentuk ta'zim yang sifatnya ucapan. Ketika kita ruku, maka di situ ada bentuk ta'zim qauli, yaitu dengan kita membaca subhana rabbiyal azim. Wa birruku, dan dengan kita ruku, menundukkan badan kita, melakukan gerakan ruku, di situ ada ta'zimun fi'li, yaitu bentuk pengagungan yang sifatnya fi'li, perbuatan. Fayakunur raki'u, maka ketika itu orang yang sedang ruku, lalu dia baca bacaan ini jami'an baina ta'zimaini, maka secara tidak langsung dia mengumpulkan antara dua bentuk pengagungan kepada Allah. Pertama, bentuk pengagungan dalam bentuk qauli, yaitu dia baca subhana rabbiyal azim, dan yang kedua bentuk ta'zim dalam bentuk fi'li, yaitu dia juga menundukkan badannya dalam bentuk kegiatan atau perbuatan rukuknya. Masya Allah, maka bacaan subhana rabbil azim ini senada, sebanding, seirama dengan perbuatan kita dalam keadaan rukuk. Nah, inilah diantara
makna dari subhana rabbiyal azim. Baik, Masya Allah, mumtaz. Kita lanjut. Berikutnya halaman 51. Tafadhol, Pak Sab, lanjutkan. Halaman ini paling atas Ustaz ya. Ya, qala Qala at-Tirmidzi. Tirmidzi. Qala at-Tirmidzi. Qala at-Tirmidzi fi adadi takriri al-adhkaru Fi adadi takriri azkari ruku'i was sujudi. wal amalu ala hadha عند أهل العلم يستحبون ألا ينقص الرجل رجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات. Naam, an thalathi tasbihatin. Baik, kita lihat maknanya. Ini bacanya yungkisu ya. Yungkisu ya. Alla yungkisar rajulu fir ruku'i was sujudi min thalathi tasbihatin. Maka di sini dia dijadikan fi'il mazid yungkisu. Yungkiso karena sebelumnya ada huruf nasab. Qala Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, di dalam hikmah fi adadi takrir, atau di dalam bilangan, jumlah bilangan takriri azkari ruku' was sujud, yaitu berapa kali kita baca, kita ulang bacaan ruku' dan sujud ini. Maka kata Imam Tirmidzi apa? Wal amalu ala hadza 'inda ahli ilmi. Maka yang diamalkan dalam perkara ini, tentang hal ini oleh para ahli ilmu, yastahibbuna, mereka menganjurkan, mensunnahkan, alla yungkisar rajul, seorang yang sholat tidak mengurangi di dalam ruku dan sujudnya min thalathi tasbihat, dari 3 kali tasbih. Maka minimal nih kata beliau, dan ini sifatnya istihbab, penganjuran, sangat dianjurkan, disunnahkan, jangan kurang dari 3 kali bacaan. Berlebih boleh, tapi jangan kurang dari 3. Berarti kita baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ya, ini batas minimalnya. Tentu perlu juga kita ketahui apakah dia boleh kurang dari 3. Maka kalau kita lihat pendapat mayoritas ulama itu boleh. Ya, batas wajibnya 1 tasbih. Dan inilah batas dikatakan oleh para ahli fikih batas tumak nina. Karena di antara syarat atau rukun dalam ruku adalah harus tumak nina. Rukun dalam sujud harus tumak nina. Nah, apa batas tumak nina? Kata mereka, yaitu bacaan 1 kali tasbih ruku atau 1 kali bacaan sujud. Maka ketika kita baca subhana rabbiyal azim 1 kali, lalu kita bangkit misalnya, itu sudah mencukupi untuk keabsahan ruku kita. Karena sudah dianggap tumak nina. Nah, ini berkaitan dengan bacaan ruku ya. Maka batas wajibnya 1 kali, kesempurnaannya dianjurkan minimal 3 kali. Dan ini juga sebagai batas seseorang dikatakan mendapat rakaatnya imam. Ya, ketika kita misalnya masuk ke dalam shaf, ya kita terlambat misalnya, lalu imam sedang ruku, lalu kita langsung ikut ruku, selagi kita masih dapat 1 kali bacaan tasbih subhana rabbiyal azim sebelum imam bangkit dari rukunya, berarti kita dapat 1 rakaat bersama imam. Sebaliknya, ketika kita ruku, ya, lalu kita misalnya masuk shaf, lalu kita baca takbir Allahu Akbar, dan kita belum sempat membaca subhana rabbiyal azim, imam sudah bangkit, maka kita dikatakan tidak dapat rakaat imam. Ya, maka batasnya 1 kali bacaan tasbih, dan inilah yang diambil atau diamalkan oleh para ahli ilmu. Baik, berikutnya ada mas'alatun. Jod, Pak Asad bersama kita. Mas'alatu. Hal yajuzu lil musalli an yaqra'a syai'an minal Qur'ani fi ruku'ihi?
Ar-ruku'u mawdu'u ta'zimu mawdu'u ta'zimu Mawdi'u laisa ta'zimin. Mudhafun ilaih. mawdi'u ta'zimin mawdi'u ta'zimin laisa lil musalli an yata'u ya yata'u yata'awwadu an yata'awwada An. fihi aw yaqra'a fihi aw yaqra'a Qur'an an Ibnu Abbas an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala wa inni nuhi nuhiyat nuhiyat Ala wa inni nuhitu an aqra nuhitu al-Qur'ana. an aqra al-Qur'ana ra ra raki'an aw sajidan amaruku 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 Amma ruku'u. amma ruku'u fa'azimu fihi rabba azza wa jalla rawahu muslim. Baik, ahsantum. Mas'alatun. Ada masalah atau perkara atau pembahasan dalam ruku, bacaan ruku. Yang pertama, hal yajuzu lil musalli, apakah boleh seorang yang sedang sholat an yaqra'a syai'an minal Qur'ani fi ruku'ihi, membaca sesuatu dari ayat Al-Qur'an ketika ruku. Boleh enggak dalam ruku kita baca ayat? Misalnya orang sedang ruku lalu dia baca qul a'udzu birabbin nas, atau sedang ruku dia baca tabbat yada. Boleh enggak? Maka jawabannya ar-ruku'u mawdi'u ta'zimin. Ruku itu adalah tempatnya kita mengagungkan Allah. Laisa lil musalli an yata'awwadha fihi aw yaqra'a Qur'ana. Maka tidak dianjurkan bagi orang yang salat untuk membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau membaca Al-Qur'an. Dan ini adalah larangan khusus yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an rakian aw sajidan, dalam kondisi ruku atau sujud. Maka dari sini berarti ruku atau sujud tidak dianjurkan kita baca Al-Qur'an. Ammar ruku, adapun ruku, fa'azimu fi rabb, maka agungkanlah di dalamnya Rabb kalian azza wa jalla. Ya, maka di sini faedah yang bisa kita ambil, di dalam ruku dan sujud kita tidak dianjurkan membaca Al-Qur'an. Baik, wa mimma yuqalu, masuk kita ke bacaan ruku yang lain. Berarti kita sudah dapat bacaan ruku yang pertama, dan ini yang paling sahih dari Imam Muslim, subhana rabbiyal azimi. Ada enggak versi bacaan yang lain? Nah, di sini kita disebutkan, tafadhal lanjut. Wa mimma yuqalu aidan fi ruku'i qalu subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi rawahu Abu Dawud bi ziyadati wa bihamdihi. Nah, lanjut. Yustahabbu lil musalli an yazida ala ma sabaqa apa yang mudah ma taisiru lahu minal azkari Ma tayassara lahu. ma tayassara lahu minal azkari taliyati Fayaqulu. fa yaqulu subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli muttafaqun alaihi wa kana sallallahu alaihi wasallam yukassiru Yukthiru. yukthiru an yaqula lahu an yaqulahu fi ruku'ihi wa sujudihi. Nah, mumtaz. Kita artikan wa mimma yuqalu aidan fi ruku', dan di antara bacaan ruku' juga ya, selain subhana rabbil azim adalah membaca subhana rabbil azimi wa bihamdi. Hadis riwayat Imam Abu Daud, dan ini juga boleh kita baca, dan ini datang riwayatnya. Ada tambahan bi ziyadati wa bihamdi, dan ini yang populer yang kita dapati di buku-buku fikih Indonesia. Maka ini boleh.
Kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ada tambahan wa bihamdih. Ma makna wa bihamdih? Berarti segala maha suci Rabbku yang maha agung dan segala puji untuknya. Berarti di sini kita tambah lafaz pujian. Selain lafaz mensucikan, mengagungkan, maka juga ada tambah lafaz memuji atau sanjungan. Wa yustahabbu lil musalli, dan juga ada bacaan yang lain yang juga disunnahkan bagi orang yang salat an yazida ala ma sabaqa. Maka boleh dia menambah selain dari bacaan yang tadi ma tayassara lahu min al-adhkari at-taliyah. Apa yang dia hafal dari zikir-zikir berikut ini. Berarti selain yang di atas boleh juga dibaca zikir berikut ini, yang ini juga datang riwayatnya. Maka dia boleh membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan ini kalau kita lihat, ini juga zikir yang terbaik, yang bagus kita baca dalam rukuk kita. Maka sebisa mungkin kita hafal juga zikir ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Dan ini ada dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Dan ini disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqulahu fi ruku'ihi wa sujudi. Itu sering atau banyak membaca zikir ini dalam rukuknya, dalam sujudnya. Kenapa kita perlu menambah hafalan rukuk kita, zikir rukuk kita, bacaan rukuk kita dengan hafalan ini? Karena di sini selain di situ ada pujian, juga ada permintaan. Nah, maka di sini kita menggabungkan dua bentuk ad-du'a. Pertama kita baca subhanakallahumma rabbana. Maka sebagaimana bacaan subhana rabbiyal azim, kita agungkan, kita sucikan Allah. Maha suci engkau ya Allah, Rabbana, engkaulah Rabb kami. Wa bihamdika, dan segala puji juga untuk engkau. Ya, maka di sini di lafaz pertama ini kita agungkan Allah, kita puji Allah. Lalu di lafaz berikutnya kita minta kepada Allah. Allahumma gfirli, ya Allah, ampunkanlah untukku. Maka di antara sebab kenapa doa ini disukai oleh kebanyakan para ulama untuk dibaca dalam rukuk dan sujudnya, karena dia mengandung dua bentuk doa, doa as-sana, pujian, dan doa at-talab, permintaan. Ya, sedangkan di lafaz yang pertama yang biasa kita baca itu hanya sekedar pujian. Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu pujian. Tapi di sini kita tambah Allahumma gfirli, ada permintaan. Maka dari sini juga faedah bisa diambil oleh para ulama, kita boleh berdoa dalam ruku, sebagaimana boleh berdoa dalam sujud. Maka boleh nggak kita baca doa dalam ruku? Boleh. Karena doa ini mengandung permintaan. Yang dilarang atau yang tidak boleh adalah membaca ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan berdoa ini dibolehkan. Baik, mumtaz. Kita lanjut sedikit lagi. Nah, bacaan berikutnya. Yes. Oh yaqulu subuhun kudusun rabbuna wa rabbunal malaikati warruhi, rawahul muslimun. Nah, asyarhu. Syarhu subuhun mabru'u mabru'u Ustaz. Minan Al-mubarra'u. Nah, kasih tasydid. Al-mubarra'u. Al-mubarra'u minan naqaisi. Nah, Kudusun al-mutahharu an kulli ma la yaliku. betul. Rabbu. Rabbu qadirul mutassarifu. Ya, mutasarrifu. Nah, Al-malaikatu warruhu khalqu. nah, khalqun min khalqillahi. Khalqun min khalqillahi khalaqahumullahu min nuri hayati madinati la ya'sunallahu ma amruhum La ya'sunallaha ma amarahum. la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna.
Warruhu qila mulkun La, adimi. malakun. Hmm. Malakun adimin. Yakun Malakun azimun. Nah, na'at. Malakun adimun yakunu ida waqafu idza kajami. waqafa fil madhi. Oh, na'am, Ustaz. Ida waqafa kajami'il malaikati. Wakila maqsuduhuna Jibrilun. Jibril. Jibrilu. Nah, mumtaz, ahsantum. Bacaan berikutnya dari bacaan ruku. Ya, berarti ini bacaan yang keberapa? Yang keempat. Ya, Masya Allah. Kita hafal 4 bacaan ruku ini. Pertama, Subhana rabbiyal azimi. Kedua, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ketiga, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan yang keempat, Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Warruh. Ya, ketika kita membaca atau menghafal zikir salat yang ada variasinya, maka di sini ini bisa kita variasikan di dalam salat kita. Bahkan boleh kita gabungkan di dalam satu kali ruku. Ya, dan insya Allah nanti ada pembahasannya di sini. Baik, bacaan yang keempat adalah Subuhun Kudus. Ya, maha suci juga. Subuhun maha suci. Kudusun maha suci juga. Nanti kita lihat bedanya. Rabbul malaikati warruh. Robnya para malaikat dan Robnya ruh. Ada surah Imam Muslim. Nah, kalau kita lihat ini juga bacaan yang dibaca juga atau dianjurkan juga dibaca kapan? Ada yang tahu? Kapan bacaan ini juga biasa dibaca oleh orang-orang selain dari zikir ruku dan sujud. Subuhun kudus rabbul malaikati waruh. Ada yang tahu kapan? Ustaz. Ba'da salat Setelah sholat witir. witir. Setelah sholat witir, maka kita dianjurkan membaca ini. Subuhun kudus rabbul malaikati waruh. Ya, dan ini biasa di Ramadan ya, selesai tarawih, selesai witir. Nah, itu dianjurkan imam membaca ini. Baik. Apa makna dari bacaan ini? Ya, subuhun kudus. Subuhun al-mubarra'u minan naqais. Subuh artinya al-mubarra'. Al-mubarra'u artinya yang disucikan ya dari segala bentuk sifat kekurangan. Ini makna subuh. Subuhun. Sedangkan kudusun al-mutahharu an kulli ma la yalik. Yaitu dibersihkan atau disucikan dari segala sifat yang tidak layak. Dari segala sifat yang tidak layak. Maka secara sekilas kalau kita lihat, ini dua lafaz yang sama ya. Tapi ada perbedaannya antara subuh dengan kudus. Yang pertama subuh al-mubarra, yang kedua kudusun al-mutahhar. Kira-kira ada yang tahu apa beda spesifiknya? Ya, antara subuhun dengan kudus. Ya, mungkin teman-teman ada yang bisa mengetahui bedanya dulu. Ya, di sini dituliskan subuh al-mubarra' minan naqais, kudus al-mutahhar an kulli ma la yalik. Maka jawabannya subuhun dan kudusun ini adalah dua lafaz yang mengandung makna pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya subuhun ini maknanya tanzih. Kudusun maknanya tathbit. Ini bedanya ya. Artinya kalau ketika kita baca subuh berarti maknanya adalah kita mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan, bentuk penyerupaan dia dengan makhluknya, atau kita serupakan atau kita katakan Allah ada cacatnya, itu subuh. Sedangkan kudus, setelah kita bersihkan Allah dari segala sifat kekurangan tadi, maka kita tetapkan untuk Allah segala bentuk sifat kesempurnaan. Yaitu kita katakan Allah kudus. Allah maha suci, Allah maha bersih, Allah maha sempurna. Maka di antara makna kudus adalah isbat at-taharah wal kamal al-mutlaq. Kita tetapkan kepada Allah segala bentuk sifat kesucian yang sempurna yang tidak ada mengalahkannya. Maka subuhun ini menafikan segala bentuk kekurangan, kudusun menetapkan segala bentuk kesempurnaan. Yakni
dua lafaz ini, masya Allah, berarti di situ kita mengagungkan Allah dengan segala bentuk kesempurnaan. Rabbun, mana Rabb? Rabb huwa al-Khaliq, al-Qadir, al-Mutasarrif. Ini makna dari lafaz Rabb secara bahasa, dia adalah pencipta kita. Maka di sinilah makna rububiyah. Kita katakan Allahu Rabbuna. Maka di situ kita tetapkan Allah adalah pencipta kita. Al-Qadir, dan dia adalah yang maha mampu atas segala sesuatu. Al-Mutasarrif, dan dialah yang mampu melakukan apa yang dia kehendaki. Kalau Allah berkehendak mudah baginya, tinggal dengan satu kata saja kun, maka jadilah dia. Maka inilah makna Rabb. Kita tetapkan Allah dengan segala bentuk perbuatannya. Al-Malaikati, Rabbul Malaikati. Al-Malaikati di sini ya Rabbnya adalah mudhafun ilaih. Berarti Rabbnya para malaikat. Al-Malaika adalah khalqun min khalqillah, adalah makhluk dari makhluk Allah. Khalaqahumullah min nur, yang Allah ciptakan dari cahaya. Jadi asal penciptaan malaikat adalah dari cahaya. Dan kita tahu makhluk Allah itu diciptakan dari 3 unsur, dari cahaya, dari api, dan dari tanah. Ya, dan inilah unsur yang menjadi asal penciptaan dari 3 makhluk Allah yang berakal, yang mereka dihisab, yang mereka diperintahkan beribadah, itu para malaikat, jin, dan manusia. Maka malaikat adalah ciptaan Allah, diciptakan dari cahaya, ala hayatin azimah, dengan bentuk yang agung, yang besar. Hayatin azimah adalah bentuknya besar. Ya, kalau kita lihat bagaimana besarnya para malaikat, maka jauh bandingannya dengan manusia. Ya, disebutkan dalam hadis tentang rupanya atau bentuk malaikat Jibril, kata Nabi SAW. Ya, Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali. Yang pertama adalah ketika selesai Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Apa kata Nabi SAW? Saya melihat Jibril dengan wujud aslinya. Dia memiliki 600 sayap. Dan satu sayapnya kalau dibuka memenuhi ufuk, ya cakrawala ya, dari timur, barat, utara, selatan, itu penuh oleh satu sayapnya kalau dibuka. Dan dia memiliki 600 sayap, maka bagaimanakah dengan wujud aslinya? Nah, maka ini bagaimana bentuk besarnya ciptaan Allah yang bernama malaikat. La ya'sun Allah. Dan di antara sifat malaikat, la ya'sun Allah. Mereka tidak melanggar perintah Allah. Ma amarahum, apa yang Allah perintahkan, mereka tidak melanggarnya. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang mereka suruh. Waruh, sedangkan apa makna ruh di sini ada 2 pendapat. Ya, Rabbul Malaikati waruh. Apa itu ar-ruh? Qila malakun azimun. Pendapat pertama, ruh di sini adalah satu sosok malaikat yang besar, yakunu idza waqafa ka jami'il malaikah. Yang mana di antara besarnya atau dia saking besarnya, ya, dia malaikat yang besar. Bagaimana besarnya? Apabila dia berdiri, maka besarnya sama dengan semua malaikat digabungkan jadi satu. Nah, ini namanya ar-ruh. Jadi satu sosok malaikat, ya, yang kalau dia berdiri, maka besarnya sama dengan semua malaikat digabungkan jadi satu. Sedangkan pendapat kedua, qila, dan ini pendapatnya masyhur yang sering kita dengar, dan ini juga datang dalam Al-Quran. Yang dimaksud dengan ruh di sini adalah malaikat Allah yang mulia, yang menjadi pengirim Rasulullah untuk wahyu, ya, yang mengantarkan wahyu kepada para nabi dan rasul, itu malaikat Jibril. Jadi ruh di sini adalah Jibril. Dan ini juga menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melebihkan malaikat Jibril dari malaikat yang lain. Karena Jibril juga malaikat, tapi di sini disebutkan penyebutan secara khusus setelah disebut secara umum. Rabbul Malaikati warruh. Baik, maka 3 zikir ini afdal kita hafal dan kita baca di dalam sholat kita. Ada faedah di sini yang bisa kita ambil. Lanjut, bersama kita. Fa'idatun. Qala fadilatul syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala azkarul ruku'il ma'ruf hilang suara. Hilang suara, Ustaz? Jelas, Ustaz? Sudah jelas? Ya, Ustaz?
Tes. Jelas, jelas. Suaranya jelas, Pak Asep. Jelas ya, Ustadz? Mungkin Ustadz suaranya ada gangguan sinyal, Ustaz. Ditunggu. Telepon terputus. Pak Asep sudah bisa bergabung? Insya Allah Ustadz. Baik. Apaan tadi layarnya hilang ya? Bentar kita tampilkan lagi. Tadi kita sampai ke faidah ya. Sekarang kita baca faidatun. Nah, tafadhal Pak Asep bersama kita. Ustadz, tunggu ini Ustadz. Tayangan di HP Ustadz. Oh, tayyib. Tampilan layar Pak ya. Tampilan layar Tayyib. Ustadz. Nah, ini dia. Faidatun. Nah. Sudah tampil? Ustadz. Faidatun qala Nah. fadilatu syekhi qala fadilatu syekhi Utsaimin rahimahullah taala azkarur ruku'il ma'rufi inda 'ammatil ulama'i. Tudzakkiru Ustadz ya. Tudzakkaru Tuzkaru. Nah, baca. Tuzkaru jami'an. تذكر جميعا وعليه فلا بأس أن يجمع أدعية بين أدعية الركوع Al-anifi. الآنفي Zikruha. ذكرها وغيرها من الأذكار ثابتة أو بعدها في ركوع واحد. Bang dia fi rukin wahidin. Nah, santai. Baik, ini yang tadi kita sampaikan. Boleh enggak bacaan ruku yang tadi kita hafal? Boleh enggak dibaca digabungkan dalam satu ruku? Ya, kita baca misalnya dalam sholat, lalu ketika ruku kita baca subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli subuhun quddus rabbul malaikati waruh. Boleh nggak kita baca ini? Semuanya kita gabungkan. Maka berkata, oleh Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, apa kata beliau? Azkarur ruku', bacaan-bacaan ruku' al-ma'ruf, yang sudah dikenal, yang sudah tadi disebutkan. Inda amatil ulama, menurut pendapat keumuman ulama, kebanyakan ulama, tuzkaru jami'an. Itu boleh dibaca sekaligus dalam satu waktu. Wa alaihi, maka berdasarkan ini, fala ba'sa an yajma'a baina ad'iyati ruku'. Maka tidak masalah, ya la ba'sa, tidak masalah seseorang menggabungkan antara doa-doa ruku' tadi, al-anifi yang barusan, menggabungkan doa-doa ruku' yang barusan, penyebutannya, wa ghairiha, dan doa-doa yang lain, ya zikir-zikir yang lain, minal azkar as-sabitah, dari bacaan-bacaan yang sudah tetap, yang datang dalam riwayat, ya. Au ba'dhiha, atau kita baca sebagiannya. Jadi dia gabungkan mungkin 2 doa atau digabungkan 3 doa, dari banyak-banyak doa dia baca 2, atau semuanya dia baca semua doa yang dia tahu, yang datang, yang tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ruku'in wahid, dalam satu kali rukuk, maka ini kata beliau dibolehkan. Dan ini menurut pendapat kebanyakan para ulama. Dan inilah yang kita dapati di misalnya ketika kita bermakmum, lalu kita dapati imam rukuknya lama, sujudnya lama, maka di antara kemungkinan mereka menggabungkan bacaan-bacaan rukuk ini. Maka ini boleh.
Maka seseorang disunahkan misalnya dalam sholat, apalagi kalau dia sholat sendiri, memanjangkan ruku, memanjangkan sujud. Maka di antara cara memanjangkan dia baca. Dia zikir-zikir tadi, dia baca doa-doa tadi. Maka dengan ini dia bisa menggabungkan bacaan dan tentu dengan itu dia bisa banyak mendapatkan pahala insyaallah ta'ala. Baik, waqafatun terakhir penutup dari bacaan ruku. Silakan Pak Asad. Waqafatun qala ba'dus salafi. As-salatu kajariyatin tahdi ila Tuhda maliki ila malakin. tuhda ila maliki minal muluki fama dhonniyas Fama dhannu biman yuhda. fama dhannu biman yuhda ilaihi jariyatus salamu. Jariyatun shalla'u. Oh iya salah. Jariyatun sallau awara'u awra'u aw aw umya'u aw maqtu'atu yadi warujuli aw Warrijli. maridun aw maridatun aw aw damimatun aw qabihatun Ini aw masih matuf semuanya. Betul ya? Au maridotun, au rijli aw maridatin damimatun, aw au damimatin qabihatun. qabihatin Ya. aw hatta yuhda ilaihi jariyatun. Ini jariyatun satu. Hatta yuhda ilaihi jariyatun mayyitatun bila ruhin. Fakaifa bis salati yahdihal ini salati yahdihal abdu wa yataqarribu Yuhdi hal abdu ya. wa yataqarrabu biha ila rabbih ta'ala wallahu tayyibun la yuqbalu illa tayyiban. La yaqbalu. Dia la yaqbalu illa tayyiban wa laysa minal amalil tayyib minal amali tayyibi salatun la ruha fiha kama annahu laysa minal apa nih minal itqi Minal itqi at-tayyibi. minal itqi at-tayyibi itqi abadi la ruhi fihi Itqu abdin. itqu abadin ruhi ruhi fihi. La ruha fihi. Nah. Baik, masih banyak beberapa kesalahan. Ini insyaallah bisa kita perbaiki dari barisnya. Barakallahu fiik Pak Asad ya. Baik, jazakallah khair. Kita lihat waqafah. Waqafah ini adalah catatan tadabbur atau renungan. Kalau kita artikan bahasa kita renungan. Ya, apa renungannya bisa kita ambil dari bacaan ruku? Qala ba'dus salaf. Berkata sebagian dari ulama salaf, as-salatu kajariyah. Salat itu ibarat ya jariyah, ya seperti seorang budak ya. Jariyah itu adalah budak wanita ya. Tuhda ila malikin, yang dihadiahkan kepada seorang raja minal muluk, dari raja-raja. Ya, seakan-akan seorang ingin memberikan hadiah kepada seorang raja dengan hadiah yang terbaik. Lalu dia beri budak misalnya, dia hadiahkan seorang budak. Famadzannu, maka bagaimana menurutmu? Ya, biman yuhda ilaihi jariyatu syalla. Dengan seseorang diberikan hadiah kepadanya, raja tadi, tapi dengan budak syalla. Syalla itu cacat. Ya, lumpuh. Au aura. Aura itu buta sebelah. Au amya.
atau buta keduanya, ya. Au maqtu'atul yadi warijli, atau terputus kakinya, ya ada tangannya yang putus atau kakinya yang putus. Artinya budak yang cacat, yang apa namanya tidak sempurna. Au marido, atau budak yang sudah sakit-sakitan. Au damimah, atau budak yang sudah tua renta. Au qabiha, atau yang buruk rupa. Au hatta yuhda ilaihi jariyatun maitatun bila ruh. Atau bagaimana menurutmu yang dihadiahkan adalah seorang budak yang maitah, yang sudah mati bila roh, yang tidak ada lagi rohnya. Artinya dia hadiahkan jariah dalam bentuk jasadnya saja. Tentu ini satu yang sangat buruk dan tidak mungkin akan diterima. Ya, itulah gambarannya. Maka apa kata penulis di sini? Fakaifa bis shalah. Maka bagaimana menurutmu dengan salat yuhdihal abdu, yang dihadiahkan oleh seorang hamba, wa yataqarrabu biha ila rabbih wa ta'ala, ila rabbih ta'ala, untuk dan dia mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara salat tadi. Ya, bagaimana kita gambarkan salat kita seperti budak tadi. Maka bagaimanakah ketika kita salat lalu kita hadiahkan, kita berikan kepada Allah salat yang cacat, salat yang tidak ada ruhnya, salat yang banyak kurangnya, ya, maka tentu ini sangat sangat disayangkan. Wallahu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, Allah Maha bersih, tidak menerima kecuali yang bersih pula. Walaisa minal amali at-thayyib, dan bukanlah di antara amal yang bagus, yang bersih, salatun la ruha fiha, yaitu seseorang salat tapi tidak ada ruhnya. Tidak ada ruh di sini artinya dia salat yang dia lakukan hanyalah menggerakkan lisan dengan bacaan, menggerakkan badan dengan perbuatan. Tapi hatinya jauh dari makna khusyuk, jauh dari makna tadabbur. Artinya dia salat sekedar untuk melepaskan kewajiban. Maka inilah dinamakan salat yang tidak ada ruhnya. Maka sebagusnya, selayaknya seseorang dalam salat berusaha dalam salatnya untuk terus memperhatikan bacaannya, memperhatikan khusyuknya, dan di antara caranya adalah dengan mentadabburi bacaan-bacaan. Itulah yang kita pelajari pada malam Ahad setiap hari, setiap minggunya. Kita berusaha mengenal bacaan dari bacaan salat kita. Seperti tadi bacaan ruku, kita sudah tahu Subhana rabbiyal azim. Ketika kita baca ini lalu kita hayati, kita tadabburi maknanya, kita katakan Maha suci Allah yang Maha Agung. Ya, lalu kita baca Subuhun Kudus, Maha suci Allah, Maha tinggi Dia, Rabbul malaikati warruh, para malaikat dan Rabbnya ruh. Maka dengan itu insyaallah akan datang, ya, atau akan kita dapatkan salat yang memiliki ruh, salat yang bernilai, salat yang khusyuk insyaallah taala. Baik, maka inilah materi kita pada malam ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita. Maka sampai kita di bacaan ruku, insyaallah kita lanjutkan di sesi berikutnya, bacaan setelah ruku atau bacaan ketika i'tidal. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, dan barakallahu fiik Pak Asep yang membantu kita membaca pada malam ini. Insyaallah kita sekaligus latihan membaca kitab Gundul, ya. Maka bagi teman-teman yang ingin membaca atau mau mengajukan diri untuk jadi tim pembaca, insyaallah bisa diinfokan ke admin kita di Ruko. Insyaallah nanti dicarikan jadwalnya, ya. Insyaallah taala. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas kekurangan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silahkan terkait dengan materi. Ustaz Gunadi, tafadhal. Baik, bismillah Ustaz. Izin bertanya, ada 2 pertanyaan Ustaz. Kita Nah, pernah dengar ada riwayat yang mengatakan bahwa ketika Nabi SAW menjelang akhir hidupnya itu dianjurkan membaca bacaan ruku dan sujudnya itu yang tadi Ustaz, yang subhanakallahumma wa bihamdika itu Ustaz. Karena untuk banyak meminta ampun kepada Allah. Apakah itu ada benar riwayatnya seperti itu? Itu pertama. Terus yang kedua, kalau kan Nabi itu sholatnya gerakannya katanya setiap gerakan itu tidak perbedaan waktunya tidak jauh, ya.
Maksudnya rukunya, itidalnya, sujudnya gitu ya. Nah, tapi apakah boleh kalau misalnya kita hanya melama-lamakannya di bagian ruku dan sujudnya aja, Ustaz. Sementara itidal dan duduk di antara dua sujudnya bacanya singkat. Itu dua pertanyaan itu aja, Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Baik, Asantum. Ya, dua pertanyaan dari Sabardi, pertanyaan yang bagus, insyaallah. Yang pertama, apakah memang ada riwayat ketika Nabi SAW di akhir hayat beliau atau di sakit-sakit beliau yang terakhir itu banyak membaca doa ruku yang versi yang ketiga ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya, maka didapati memang ada seperti itu riwayat yang menyebutkan. Dan tadi juga di buku disebutkan juga ini diantara doa yang yukthiru ya, yukthiru alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ruku'i wa sujudi. Yang Nabi banyak membacanya baik dalam ruku' dan sujudnya. Berarti disimpulkan bahwasanya Nabi sering baca doa ini. Baik sebelum akhir hayat beliau atau ketika masa sehat beliau. Maka ini diantara hikmah yang bisa kita ambil, perbanyak kita membaca doa ini ya karena di situ mengandung itu tadi ya dua bentuk doa permintaan, doa ats-tsana, pujian dan doa at-thalab. Ya, maka ini yang pertama. Artinya memang ada riwayat seperti itu yang datang ya apakah dia statusnya nanti insya Allah kita pastikan ya. Tapi pernah kita dengar seperti itu. Baik. Yang kedua di antara fikih sholat itu adalah seimbang ya. Seimbang artinya antara masing-masing gerakan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis bagaimana bentuk sholat Nabi SAW. Ya, kita dapati Nabi SAW ketika sholat sendirian beliau, itu sholatnya sangat panjang. Ya, di antara bentuk panjangnya Nabi, pernah Nabi sholat dalam satu rakaat itu membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ya, itu saking panjangnya. 3 surat yang panjang ini digabung dalam satu rakaat. Maka ketika beliau membaca dengan yang panjang, maka ruku beliau juga panjang. Sujud beliau juga dipanjangkan. Artinya seimbang. Sedangkan ketika jadi imam, maka beliau ringkas. Ya, maka antara ruku dengan sujud, dengan bacaan ketika berdiri pun seimbang. Maka tadi ditanyakan, boleh enggak misalnya ketika kita sholat, lalu kita kita pilih. Misalnya ketika rukunya kita panjangkan, sujudnya kita panjangkan, sedangkan berdirinya mungkin agak singkat, duduk antara dua sujudnya agak singkat, maka jawabannya boleh-boleh saja. Ya, karena di situ tidak ada syarat khusus harus dia bukan syarat artinya. Syarat sholat itu kan dia harus tumak ninah. Dia kalau tumak ninahnya sudah dapat maka boleh. Hanya saja diperhatikan tentu ini bisa kita praktekkan kalau kita sholat sendiri, ya, sholat sunnah misalnya, sholat tahajud, sholat duha. Sedangkan kalau kita jadi imam berjamaah maka perlu kita perhatikan masalah kemaslahatan untuk makmum kita. Maka jawabannya boleh saja. Misalnya ketika kita sholat sendiri, ya, ketika rukuk kita tidak lama. Tapi ketika sujud, mungkin dia baca doa mungkin setengah jam. Maka jawabannya itu boleh. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Semoga dipahami Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Izin tanya Pak Guru, izin tanya. Silakan Pak Yahya bersama kita. Tadi menyangkut penghayatan tadabbur dari bacaan ruku. Apakah hadis Rasulullah yang bersabda kullu ayatin fiha dzahirun wa batinun. Apakah itu sahih enggak bahwa dalam setiap ayat, tiap bacaan itu ada makna zahir, ada makna batin, ada makna spiritualnya. Itu betul apa enggak, Pak? Seperti tadi. Nah, coba menghayati itu kan menghayati bacaannya, menghayati makna yang terkandung mentadaburi di dalamnya, menghayatinya. Nah, ya. Betul. Ya, barakallahu fiik. Ya, kita dapat yang dimaksudkan oleh Pak Yahya adalah apakah setiap bacaan dalam sholat itu ada makna zahir dan makna batinnya gitu ya? Iya. Artinya makna batin itu artinya makna yang tersirat. Iya. Yang bisa kita keluarkan kalau sudah di penuh penghayatannya. Maka jawabannya betul. Jawabannya betul. Artinya
ketika Allah pilih dia sebagai bacaan, tentu ini ada hikmah. Ya, kenapa ini yang disuruh baca ketika ruku? Kenapa ini yang disuruh baca ketika sujud? Kenapa ini yang dibaca ketika berdiri misalnya? Sebenarnya dalam baca Al-Fatihah, kenapa Al-Fatihah yang dipilih oleh Allah? Kenapa enggak surah Al-Ikhlas? Tentu ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil ya. Dan tentu mengeluarkan hikmah ini sifatnya adalah amrun, sifatnya istihadi. Ya, karena kecuali kalau datang riwayat yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka segala sesuatu yang sifatnya dia tidak menyelisihi zahir ayat dan tidak melenceng dari tuntunan syariat, maka itu boleh saja kita ambil. Iya. Ya, apalagi kalau dia memang menguatkan makna zahir, maka itu boleh. Nah, maka inilah yang dikaji oleh para ulama kita ketika mereka mengkaji bacaan sholat, termasuk ilmu tafsir secara umum, ketika mereka menafsirkan suatu ayat, maka banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ulama ini, karena tidak semua orang bisa melakukan semua faedah. Nah, maka ada yang Allah berikan kelebihan, dia bisa mengeluarkan yang tersirat dari apa yang tersurat. Barakallahu fiik, Pak Iham. Pertanyaan bagus. Nah, baik, alhamdulillah. Mungkin ada lagi, silakan. Kalau tidak, kita cukup di sini insyaallah. Pak Wahyu, tafadhol. Bismillah, Ustaz. Mau tanya. Nah, Untuk beberapa bacaan rukuk tadi kan ada beberapa boleh digabungkan. Nah, untuk yang penggabungan ini apakah pembacaan Subhana Rabbiyal Azim ini 3 kali dulu atau cukup sekali saja, Ustaz? Mungkin itu aja, Ustaz. nah, bebas. Barakallahu fikum. Artinya kita baca misalnya dia 3 kali atau 5 kali, 7 kali, maka ini tidak ada batasan. Dan inilah yang lebih kuat dari semua pendapat ulama, tidak ada batasan jumlah ya. Dan saya tadi diistihbabkan oleh kata Imam Tirmidzi, mustahab tidak kurang dari 3. Maksimalnya berapa? Tidak ada batas. Meskipun ada sebagian kitab ulama mengasih afdolnya tidak lebih 10. Ada itu ya. Kemarin teman-teman baca kitab Mulakhas Al-Fiqih Syekh Shalih Fauzan, di situ ditulis tidak lebih dari 10 sunnahnya. Tapi yang kuatnya Allah alam itu tidak ada batas. Dia boleh saja kita baca misalnya Subhana Rabbiyal Azim, kita baca 10 kali, 7 kali. Lalu rasanya kita masih kurang, kita tambah Subhanakallahumma rabbana bihamdiki wa bihamdika Allahumma firli. Lalu kita tambah Subhan Kudus, lalu kita ulang lagi Subhan Kudus mungkin 3 kali, 5 kali, 10 kali, maka itu ahlan wa sahlan, insyaallah tidak masalah. Barakallahu fikum, Pak Wahyu ya, semoga dibantu insyaallah. Jazakallah khairan, Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi majelis kita ya, majelis yang bermanfaat insyaallah. Mengkaji tentang fikih bacaan salat sekaligus melatih bacaan kita dalam memahami bahasa Arab ya. Ini sebenarnya adalah kelas pengantar untuk bahasa Arab. Maka dengan itu menambah semangat kita untuk semakin hari semakin semangat belajar ya, terutama mempelajari bahasa Arab, bahasa yang sangat agung, bahasa yang mulia, Masya Allah, bahasa yang menambah semangat kita untuk menuntut ilmu dan menambah pengetahuan kita terkait agama kita. Baik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita cukup di sini, berjumpa lagi di pekan depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam.